Ya, halo semuanya, kembali di channel saya. Kali ini saya mau coba analisa pergerakan saham, kembali salah satu saham. Ya, kali ini kita pilih saham Cepin, Saron Pokpan Indonesia. Ya, langsung aja pergerakan, kita lihat pergerakan globalnya dulu karena ini video pertama untuk saya munculkan saham Cepin ini. Time frame di monthly, kalau di besarnya terbentuk baru 1,5, tapi sebenarnya kalau dipecah sampai ke belakang ini ada 1, 2, 3, 3,5 gelombang. Nah, pergerakannya sekarang dia udah masuk area koreksi di 50. Kalau lihat low-nya pasti di time frame daily sampai ke bawah dia udah di level di bawah gitu. Ya, kita lihat ini time frame monthly-nya jadi sedang uptrend, area koreksi, masuk udah area koreksi ideal di antara udah di 50, bahkan low-nya udah di 61,8. Oke, kita lihat time frame 5 menit, time frame daily. Time frame daily, kita fokus hanya di koreksi yang titik-titik hitam ini, berarti koreksinya 1 bulan. Terjadi downtrend. Nah, di dalam downtrend ini terbentuk oleh 1,5 gelombang. Bottom ini apakah sudah fix atau belum? Kita harus breakdown ke time frame 1 jam. Tapi pada dasarnya koreksinya monthly masih belum fix bottomnya karena belum ada perubahan. Kapan ini udah di fix? Kalau dengan pergerakan sekarang, maka ketika top 7.600 di break, maka menyatakan bottom monthly sudah fix. Itu momen yang enak sebenarnya untuk kita bertrading ya, tapi ini kita lihat pergerakannya karena lama sekali pasti untuk dia break ke top terakhirnya di 7.600. Oke, itu pergerakan daily-nya kurang lebih seperti ini. Jadi sedang downtrend terbentuk oleh 1,5 gelombang di mana dia break. Kalau lihat pergerakan uptrend di sini, satu daily-nya di sini ada pergerakan yang tidak ideal, tapi mengikuti kaidah. Kenapa saya tetap masukkan ini? Ya, ini masuk kaidah dan harga udah bergerak sedemikian panjang. Jadi saya akan ngikutin dulu kaidah ini top dan bottom combine dengan gelombang. Ya, time frame daily, time frame 1 jam menyatakan masih downtrend, berarti bottomnya daily belum fix. Oke. Bottomnya daily belum fix, berarti dia masih ini masih impuls gitu, karena belum ada perubahan di time frame 1 jam. Ini lihat teman-teman, 1 jam area koreksinya ada di 4.800, 5.100 dan 5.500. Kapan bottom window fix? Nanti udah nyampe di 6.550. Nah, di masa koreksi ini saya coba besarin. Ini masa koreksinya 1 jam. Sebenarnya dia udah mencapai di 50% koreksi dari impuls ini. Tapi lihat harga bergerak. Nah, di time frame 5 menit kita menarik. Cepin ini menarik di time frame 5 menit. Ini 5 menitnya. Sebenarnya tanggal 12 bulan 5 saya mulai menggambar grafik dari monthly sampai ke bawah. Waktu itu pergerakan harga masih ada di sini teman-teman. Nanti kita lihat di catatan Excel saya, dia masih ada di area sini, tapi saya udah bilang dia udah melebar dan dia akan break. Tapi sebelum itu kita lihat dulu, tadi kan koreksi nih, bottom ini sudah fix, top ini udah fix, top koreksi di 1 jam udah fix, berarti dia akan membentuk impuls teman-teman. Kalau kita lihat di sini, saya kasih garis, misalkan ini yang paling tinggi ya. Nah, ini kan tadi area koreksinya. Jadi sebenarnya dia sedang break nih, harus break bottom terakhir. Kaidah gelombangnya gitu. Tapi ketika saya lihat pergerakan ini belum mencapai bottom terakhir teman-teman. Tapi ini udah sinyal 1, ini udah gelombang pertama dan ini impuls dan sedang koreksi. Tapi ketika saya melihat koreksi itu udah di area ini teman-teman, udah cukup tinggi, saya akan ngelihat apakah dia akan break atau dia masih naik ke atas. Nah, tanggal 16 saya lihat lagi ternyata dia break.
Nah, ini yang saya menarik. Oke, kita kesimpulan dulu dari monthly sedang uptrend, sedang koreksi, daily-nya sedang downtrend, sedang koreksi juga, tapi bottom-nya impulse di daily belum fix karena belum ada perubahan di time frame 1 jam. 1 jam masih downtrend. Nah, masih downtrend dan sedang masuk area koreksi. 5 menit sedang downtrend tapi di sini ada perubahan uptrend. Oke, sekarang kita udah lihat kesimpulan ini, apa yang harus kita lihat sekarang? Ini teman-teman. Ingat bahwa ketika pergerakan kita hanya bisa memprediksi pasar mau bergerak kemana, kita cuma mengantisipasi dia akan bergerak sampai kemana, poin-poin di mana aja. Ketika ini kembali ke sini, ketika bottom 1 jam tidak di break, dia kan harusnya impuls dia break ini. Tapi harga ini melebar. Yang terjadi dia malah break. Ada perubahan teman-teman. Ada perubahan di time frame 5 menit. Sebenarnya aneh. Kalau di sini ada perubahan, kita lihat saya tandain. Kalau ini menjadi perubahan sinyal pertama di time frame 5 menit, nggak confirm dengan gelombang 1 jam. Catat itu. Kenapa? Karena dia belum break. Nah, kalau kondisi begini berarti pada dasarnya apa nih? Area rangkaian ini teman-teman sebelum dia break bottom ini adalah masih area koreksinya 1 jam. Jadi ada kemungkinan di time frame 5 menit untuk saham Cepin ini dia akan naik terus ke atas, mungkin akan mengejar. Kalau sekarang di area 50 mungkin bisa ke 61,8. Oke, ini sinyal pertama. Nah, hati-hati dengan kondisi gini. Tapi kalau nih ketika ini sinyal pertama tiba-tiba dia koreksi, kan dia harus membentuk sinyal kedua, tapi sinyal keduanya dia lanjut ke bawah teman-teman, dia break di sini, berarti perubahan sinyal pertama ini failure, gagal, saya hapus, ini akan saya hapus, ini saya akan hapus, berarti gelombangnya gede banget yang 5 menit sinyal satunya. Nah gini, impuls koreksi dia break ini. Kalau nanti yang terjadi, kan kita belum tahu pergerakannya. Oke, sekarang dikembalikan dulu ke posisi semula. Ya, nah sekarang kita lihat ketika dia area sini. Nah, udah punya bayangan bahwa ini kok ada kemungkinan ya top ini di break, tapi ini masih masuk ke dalam area koreksi 1 jam. Nah, kita lihat tinggal pergerakannya, tapi step by step kita antisipasi. Terus sekarang ngapain? Kita mau nunggunya lama banget. Kadang-kadang kan kita juga gatel lah ya, kita pengen trading, kayak pengen masuk dengan kondisi kalau kita belum punya posisi ya. Bisa aja teman-teman, kalau kita mau masuk, nih target masuk kita lihat hari Senin seperti apa pergerakannya. Kalau dia koreksi, kalau top ini udah fix, berarti dia akan koreksi. Kita bisa beli nih di area koreksi ini. Stop lossnya di mana? 5 menit. Nah, tapi lihat teman-teman, pergerakan harga kan tadi saya bikin tuh gambar sebelumnya. Garis ini, kalau ini ngebreak dan segala macam. Kita dibatasin. Kalau kita tetap memaksakan, sebenarnya kita bertrading dengan, ya agresif kitanya, tapi kita dihadapi dengan sebuah resiko yang cukup bisa dipontang-panting kasarnya sama pasar gitu. Nah, kita lihat catatan Excel-nya seperti apa. Ini teman-teman, tanggal 12 Mei, TF monthly, daily, jam ini nggak banyak berubah, tapi 5 menitnya lihat. 5 menit sebelumnya area koreksinya ada di sini. Kalau lihat di time frame ini nih 5 menit nih. Sebelumnya saya prediksi dia ada di sini, tapi harga emang udah di atas. Nah, ini perubahannya, top terakhir saya masih bikin 1,5 gelombang turun, sudah menjadi tren sudah gitu. Nah, tapi per tanggal 16 saya bikin 16 Mei 0,5 karena perubahan naik gelombangnya, terus sudah menjadi tren belum karena baru sinyal pertama, posisi sekarang impuls. Nah, jika top fix antara area koreksi ada di sini, area koreksi sudah tercapai belum. Nah, terus saya bikin akhirnya ini alternatif 1, ini agresif nih, memanfaatkan koreksi TF 5 menit karena sudah sinyal 1, resiko tinggi, saya kasih tandain. Umpama nih saya bikin tulisan, kalau tetap kita mau masuk, karena alternatif kedua menunggu bottom terakhir 1 jam di break untuk membentuk gelombang 4, atau top 1 jam di break. Kalau top 1 jam di break, kita juga masih nunggu koreksinya. Nah, kalau top 1 jam di break bisa dong manfaatin, makanya kita ngelihat di time frame 5 menit kita bisa bertrading. Tapi hati-hati nih, saya tulis ini agresif. Umpama kita masuk 5 lot.
dengan harga koreksi 61 deh, karena takut ngeri juga gitu kan di 4321. Ini ambil posisinya, open position. Ini stop lossnya. Stop lossnya adalah bottom terakhir di 5 menit. Saya nggak akan pakai yang 1 jam, walaupun cuma beda 50 rupiah, 40 rupiah. Tapi lihat, nah take profit saya ya area koreksi 50 aja lah, nggak muluk-muluk. 50% dari apa namanya koreksi 1 jam. Nah ini area koreksi take profitnya di 5050 ini adalah top terakhir top terakhir 5 menit ini nih 5050. Kita dapat ngasilin profit segini. Stop lossnya kita kalau kesentuh rugi sampai 10%, take profitnya 14%. Ingat teman-teman, stop loss menjadi hal yang penting, dan kalau kita mau masuk kita lihat resikonya kita sanggup atau enggak. Alternatif satu dengan take profit yang berbeda ya pasti lebih gede. Targetnya adalah koreksi 50% di tiap 1 jam ya, lebih gede. Tapi ingat, stop lossnya kita sanggup gak? Kalau mau masuk 50 lot ya tinggal kaliin aja sama teman-teman ya. Oke, kembali ke sini. Jadi kurang lebih ini Cepin analisanya seperti ini. Saya akan melihat pergerakan ke depannya. Bagi teman-teman yang belum punya posisi dan masih pengen masuk Cepin, ini yang bisa saya kasih analisa berdasarkan gelombang. Silahkan singkapi sekali lagi teman-teman, term and condition, bahwa pergerakan harga ini hanya kita bisa memprediksi, kita bisa menjaga risiko kita, dan pergerakan-pergerakan ke depan kita akan terus melihat gitu, memantau, dan akan banyak perubahan-perubahan kalau dia tidak sesuai lagi dengan grafik. Tapi lihat pergerakan sekarang, kalau lihat harga ini ada di bawah garis ini itu ya saya tarik aja. Tapi sebenarnya kalau mengacu ke garis koreksi yang ini, impulsnya dia harusnya naik ke atas tapi dia udah mulai turun. Nah, satu ingat teman-teman, biasanya ketika dia break sinyal 1 dia koreksi, maka dia akan ada di area ini teman-teman. Ini area koreksi nanti ke depannya. Nah, sesuai kan gitu. Tinggal kita lihat aja pergerakannya. Lihat gelombang-gelombang sebelumnya pasti kurang lebih gitu. Baik, itu aja mungkin video saya tentang analisa Cepin. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi alternatif tambahan atau alternatif tambahan dalam menganalisa pergerakan di Cepin ini. Itu aja. Terima kasih sekali lagi sudah mampir ke channel saya. Saya akan terus munculkan video-video selanjutnya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.